Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Ainun Jamila, kelas 3B. Sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam SMA kelas 10 semester 2. Meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Tatkala Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, berkumpullah orang-orang kafir Mekah di Darun Nadwa, atau nama tempat pertemuan, di rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil membawa Muhammad SAW kepada kami atau berhasil membawa kepalanya, maka kami, tokoh kafir Quraisy, akan memberi hadiah 100 unta merah yang hitam biji matanya. Kemudian berdirilah seorang di antara mereka, namanya Suraqah bin Malik. Ia berkata, "Aku yang sanggup membawa Muhammad SAW." Setelah itu ia langsung keluar untuk mengejar Rasulullah SAW. Ketika berhasil menemukan Rasulullah SAW, tanpa membuang waktu, Suraqah langsung mengurus pedangnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk patuh kepada perintah Rasulullah. Rasulullah SAW memerintahkan bumi untuk menahan Suraqah sehingga dan kudanya terposok ke dalam bumi sampai sebatas lututnya. Ketika melihat kudanya tidak dapat bangun, Suraqah memohon pertolongan kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, amankanlah diriku, amankanlah diriku." Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Suraqah yang hampir tertelan bumi. Akhirnya Suraqah pun terbebas dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Setelah menyelamatkan Suraqah, Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Namun Suraqah kembali mengejarnya dengan pedang terhunus di tangannya. Ternyata Suraqah masih tetap ingin membunuh Rasulullah SAW seperti sebelumnya. Allah pun kembali memerintahkan bumi untuk menelan kaki kuda Suraqah. Bahkan kini amblasnya hingga ke batas pusatnya. Karena takut ditelan bumi, Suraqah kembali mohon pertolongan Rasulullah SAW dengan amat memelas. "Wahai Muhammad, selamatkanlah diriku, aku tidak akan menyakitimu lagi setelah ini." Yang B. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam tanggal 17 Ramadan saat usia 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacanya wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Nabi Muhammad diperintahkan membacanya. Namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah SWT, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara." Menulis, membaca, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 2-3 tahun. Ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul, atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai komplikasi bernama Al-Mushaf, yang juga dinamakan Al-Quran. Yang C.
ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu akidah. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, homer, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Selain karena pribadi Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah SWT dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 49. Ada beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari syair-syairnya yang mereka buat, terutama kesombongan kaum Quraisy yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan paling terpengaruh. Mereka memandang bahwa mereka lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Yang kedua yaitu fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah SWT yang akan kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. D. Contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Berikut adalah contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama, suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW disapa. Ia mencerna dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy. Di samping Ka'bah mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah SAW marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulnya ke kepala Abu Jahal sehingga tengkoraknya terluka. Yang kedua yaitu suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dengan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim. Yang ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara ketingnya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.